Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tentu baik kan? Pada video kali ini Pak Reza akan membahas tentang muatan IPS tema 1 dengan tema keadaan alam negara Indonesia. Selanjutnya, letak geografis Indonesia. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Serta Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak geografis Indonesia ini sering keluar dalam ujian ataupun ulangan, jadi tolong diingat-ingat betul ya anak-anak. Letak geografis di Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik dan benua Asia serta benua Australia. Selanjutnya, batas-batas geografis Indonesia. Batas Indonesia bagian utara ada Selat Malaka, Laut Cina Selatan atau Laut Tiongkok Selatan, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Batas sebelah timur ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Batas sebelah selatan ada Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Batas sebelah barat Indonesia ada Samudra Hindia. Selanjutnya, untuk batas secara langsung, batas Indonesia secara langsung, ada batas Indonesia secara langsung dengan negara tetangga ada di bagian utara. Di bagian utara ada negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, yaitu negara Malaysia. Di sebelah timur juga ada negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Di sebelah timur ada negara Papua Nugini. Di sebelah selatan juga ada negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, yaitu Timur Leste. Diingat-ingat ya anak-anak, kalau perlu dicatat. Selanjutnya, letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia ditentukan oleh garis bujur dan garis lintang. Garis bujur adalah garis berdiri yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Sedangkan garis lintang adalah garis khayal yang melingkar mendatar dari permukaan bumi. Mendatar di permukaan bumi. Garis bujur ini membagi bumi sebelah barat dan sebelah timur karena berdiri. Sedangkan garis lintang membagi bumi menjadi dua, yaitu sebelah utara dan sebelah selatan. Nah, letak astronomis Indonesia sendiri berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. BT itu bujur timur. Jadi 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini juga sering keluar di ujian ataupun ulangan. Selanjutnya, kondisi geografis tiap daerah di Indonesia. Untuk Sumatera atau Pulau Sumatera, sebelah utara Sumatera berbatasan dengan Malaysia dan Thailand. Sebelah timur ada Selat Malaka dan Pulau Kalimantan. Sebelah barat ada Samudra Hindia. Sebelah selatan ada Selat Sunda dan Pulau Jawa. Keadaan alam Pulau Sumatera atau kenampakan alamnya ada Selat Malaka, ada Danau Toba, ada Sungai Musi, ada Gunung Kerinci, dan Lembah Harau. Sebetulnya masih banyak lainnya lagi untuk kenampakan alam di Sumatera, tapi itu sebagian kecil saja yang Pak Reza sebutkan. Selanjutnya ada Pulau Jawa. Pulau Jawa sebelah utaranya ada Kalimantan dan Laut Jawa. Sebelah timurnya ada Selat Bali dan Pulau Bali. Sebelah barat ada Selat Sunda. Sebelah selatan ada Samudra Hindia. Keadaan alam atau kenampakan alamnya ada Sungai Bengawan Solo,
ada Danau Ranukumbolo, dan Gunung Semeru. Sebetulnya masih banyak sekali gunung-gunung di Indonesia. Di Pulau Jawa ini ada Gunung Merapi, Gunung Bromo, dan masih banyak lagi. Tetapi yang Pak Reza sebutkan cuman sedikit, sebagian kecil saja. Kalian bisa mencari di peta ataupun di buku-buku ataupun di internet. Selanjutnya, Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan sebelah utaranya ada Malaysia, Brunei Darussalam, Laut Tiongkok Selatan atau Laut Cina Selatan. Sebelah timur ada Selat Makassar dan Pulau Sulawesi. Sebelah barat ada Laut Natuna dan Pulau Sumatera. Sebelah selatan ada Laut Jawa dan Pulau Jawa. Keadaan alam ada Sungai Kapuas, ada Danau Bangkau, ada Gunung Raya, dan Gunung Kinabalu. Selanjutnya, Pulau Sulawesi. Sebelah utara Pulau Sulawesi ada Laut Sulawesi dan negara Filipina. Sebelah timur Pulau Sulawesi ada Laut Maluku dan Kepulauan Maluku. Sebelah barat ada Selat Makassar dan Pulau Kalimantan. Sebelah selatan ada Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur. Keadaan alam atau kenampakan alamnya ada Sungai Poso, ada Danau Tempe, ada Gunung Latimojong, dan ada Pantai Losari di Makassar. Seperti itu. Selanjutnya, Pulau Papua atau sering disebut Pulau Irian Jaya. Sebelah utara ada Samudra Pasifik, sebelah timur ada negara Papua Nugini, sebelah barat ada Kepulauan Maluku, sebelah selatan ada Laut Arafuru dan benua Australia. Selanjutnya, kondisi geografis Indonesia dalam peta. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Peta dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Jadi peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi yang dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Terdapat dua macam peta, yaitu satu, ada peta umum. Peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Jadi peta umum adalah peta yang menggambarkan keseluruhan kenampakan di suatu daerah. Jadi secara umum digambarkan semuanya di suatu daerah tersebut. Kedua, ada peta khusus. Peta khusus adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah, seperti peta tambang, peta flora dan fauna langka, ada juga peta gunung berapi, ada juga peta danau, ada juga peta stasiun, ada juga peta pembangkit listrik, tenaga nuklir, seperti itu. Jadi berbagai macam peta khusus. Selanjutnya, kenampakan alam, flora, dan fauna di pulau-pulau di Indonesia. 1. Pulau Sumatera. Kenampakan alam khasnya ada Gunung Leuser dan Kerinci. Sungai yang terkenal adalah Sungai Musi dan Sungai Asahan. Keadaan alam memiliki cukup banyak hutan hujan dan hutan gambut. Untuk flora yang terkenal ada bunga jumpa dan bunga kenanga, serta ada juga bunga Rafflesia arnoldi. Fauna yang terkenal di sana adalah gajah Sumatera, orang-utan, dan harimau Sumatera. Selanjutnya ada Pulau Jawa, pulau yang kita tinggali. Kenampakan alam khasnya ada Gunung Semeru, Gunung Merapi, dan Gunung Ciremai. Sebenarnya masih banyak gunung-gunung lainnya, ada Gunung Bromo dan lain-lain. Sungainya yang terkenal, Sungai Bengawan Solo dan Citarum. Sebenarnya juga masih banyak sungai-sungai yang terkenal di Pulau Jawa. Keadaan alamnya memiliki hutan hujan dan khususnya padang rumput kering di Jawa Timur. Flora yang terkenal ada salak, condet,
salak pondoh dan macam-macam, dan Gondorio atau Gandaria. Untuk fauna yang terkenal ada banteng, ayam bekisar, rusa bawean, dan lain-lain. Masih banyak sekali, bisa dicari di peta ataupun di internet. Selanjutnya, kenampakan alam flora dan fauna di Indonesia di Pulau Kalimantan. Kenampakan alam khas, ada Sungai Kapuas, Kahayan, dan Sungai Barito. Keadaan alam, sebagian besar wilayahnya ditutupi hutan hujan tropis. Flora yang terkenal anggrek hitam. Fauna yang terkenal adalah orang hutan, pesut owa, dan bekantan. Pesut owa ini sejenis paus ya anak-anak. Pesut itu sejenis paus. Selanjutnya, Pulau Sulawesi. Kenampakan alam khas Gunung Latimojong, Gunung Lompo, Bakang, dan Gunung Malino. Sungai yang terkenal Sungai Cenrana, Sungai Malili, dan Sungai Poso. Keadaan alam memiliki hutan hujan tropis, padang rumput, dan hutan bakau. Flora, eboni dan damar. Fauna, burung maleo, kuskus, dan anoa. Anoa ini sejenis sapi tapi kecil. Seperti itu, termasuk hewan peralihan ini. Selanjutnya, kenampakan alam di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Kenampakan alam khas, ada Gunung Agung, ada Gunung Rinjani, ada Gunung Tambora. Sungai yang terkenal ada Sungai Alas, ada Sungai Sumba, dan Sungai Bali. Keadaan alam didominasi oleh padang rumput yang kering. Floranya ada ajang kelicung dan kayu cendana. Untuk fauna yang terkenal ada komodo di Nusa Tenggara dan ada burung jalak Bali, cetha di Pulau Bali. Selanjutnya, Pulau Papua ataupun Pulau Irian Jaya. Kenampakan alam khasnya ada Gunung Gamkunora dan Gunung Ibu dan Gunung Puncak Jaya. Gunung Puncak Jaya ini adalah gunung tertinggi di Indonesia. Di puncaknya ada salju abadi. Konon katanya seperti itu. Untuk sungainya di Papua yang terkenal ada Sungai Alas, Untuk sungainya ini salah ketik, mohon maaf. Seperti itu. Untuk keadaan alamnya sebagian besar ditutupi hutan hujan dan hutan bakau. Untuk floranya ada buah merah yang biasa dimakan orang Papua saat pesta-pesta itu. Faunanya yang terkenal yaitu burung cendrawasih. Selanjutnya, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Negara maritim adalah negara yang sebagian besarnya adalah perairan. Jadi Indonesia kan dikelilingi perairan sehingga disebut negara maritim. Luas perairan di Indonesia berpengaruh pada mata pencaharian masyarakat. Kondisi geografis negara maritim juga mempengaruhi kondisi sosial seperti pertukaran budaya. Dampak negatif dari kondisi geografis Indonesia adalah dampak positif dari kondisi geografis Indonesia adalah memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Kedua, pengaruh budaya yang baik dari dalam ataupun luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Jadi ini dampak positif dari istilahnya alat komunikasi yang sudah modern seperti itu. Untuk dampak negatifnya adalah hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Jadi positifnya pengaruh budaya yang baik dari dalam ataupun luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Tapi nanti budaya luar itu yang baik-baik akhirnya bisa mendorong budaya asli sehingga budaya aslinya malah bisa hilang. Sehingga dampak negatifnya itu tadi, budaya asli bisa hilang. Dampak negatif yang kedua, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Jadi munculnya budaya-budaya baru karena tadi banyak budaya yang masuk ke Indonesia yang baru-baru yang baik-baik sehingga
kebudayaan asli, kebudayaan setempat hilang. Seperti itu. Selanjutnya, pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Nah, kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dapat apa? Dapat menjadikan Indonesia kaya akan keanekaragaman. Contoh, keanekaragaman suku bangsa, keanekaragaman bahasa daerah yang beragam, keanekaragaman pakaian adat, keanekaragaman rumah adat, keragaman senjata tradisional, keragaman alat musik tradisional, ada juga keanekaragaman tarian daerah atau tarian tradisional. Nah, untuk kondisi geografis juga berpengaruh terhadap alat transportasi. Karena kenapa? Karena wilayah Indonesia yang berupa kepulauan mempengaruhi jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau, yaitu transportasi udara dan transportasi laut. Jika transportasi udara, mendarat di bandara udara atau bandara. Untuk transportasi laut, berlabuh di pelabuhan. Selanjutnya, bandara dan pelabuhan yang berada di Indonesia. Bandara yang ada di Indonesia antara lain ada Sultan Iskandar Muda di Aceh. Sultan Iskandar Muda ini diambil dari Raja Aceh yang sangat terkenal. Jadi masa kejayaan kerajaan Aceh itu dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, sehingga nama Sultan Iskandar Muda dijadikan bandara di Aceh. Untuk di nomor 2, Banten. Banten itu ada Bandara Udara Soekarno-Hatta yang terkenal. Nomor 3, di Yogyakarta ada Bandara Udara Adi Sucipto. Walaupun sekarang ada yang baru, yaitu YIA, Yogyakarta International Airport. Itu untuk Yogyakarta. Nomor 4, di Kalimantan Utara ada Bandara Juwata. Nomor 5, di Bali ada Bandara Ngurah Rai. Ngurah Rai ini juga pahlawan Indonesia, jadi dipakai untuk nama bandara. Di nomor 6, di Jawa Timur ada Bandara Juanda. Di nomor 7, di Papua ada Bandara Sentani. Di Jawa Barat ada Bandara Husein Sastra Negara. Untuk pelabuhan, antara lain ada di Sumatera Utara, ada Pelabuhan Belawan. Di Sulawesi Tenggara ada Pelabuhan Buton. Di Lampung ada Pelabuhan Bakauheni. Di Jawa Timur ada Pelabuhan Ketapang. Di Banten ada Pelabuhan Merak. Di Bali ada Pelabuhan Gilimanuk. Di Jawa Timur lagi ada Pelabuhan Tanjung Perak. Oh, di ngapunten, nomor 4 itu bukan Jawa Timur, Ketapang itu ada di Jawa Barat. Sedangkan di Jawa Timur itu ada Pelabuhan Tanjung Perak. Terus ada juga di Nusa Tenggara Barat namanya Pelabuhan Lembar. Sekian saja dari Pak Reza, terima kasih, matur nuwun. Banyak kurangnya, banyak khilafnya, mohon maaf. Tetap semangat belajar, jaga kondisi kesehatan. Semoga sehat selalu anak-anak kelas 5A, B, C, dan C sekeluarga. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Sekian dari Pak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.